Pelatih hewan Dawn Brancheau bekerja dengan gembira di SeaWorld di Orlando, Florida, selama bertahun-tahun. Selama berada di sana, dia menjadi pelatih yang dicintai, dan pertunjukannya dengan orka terkenal di dunia menghasilkan jutaan dolar bagi taman tersebut. Namun pada tanggal 24 Februari 2010, dia kehilangan nyawa dalam serangan yang jarang terjadi dan tidak beralasan oleh salah satu orka yang sangat dia cintai. Kematian Brancheau di rahang orka Tilikum selamanya mengubah cara taman hiburan menangani hewan laut liar dan menjadi subjek film dokumenter pemenang penghargaan Blackfish. Inilah kisah nyata tragis Dawn Brancheau, pelatih yang kematiannya memicu revolusi. Lahir sebagai Dawn Therese Loverde dan dibesarkan di Indiana, Brancheau sejak awal memutuskan bahwa dia akan bekerja dengan orka. Anak bungsu dari 6 bersaudara, dia pertama kali melihat Samu, paus pembunuh paling terkenal di penangkaran, ketika orang tuanya membawanya berlibur ke SeaWorld di Orlando ketika dia berusia 10 tahun. Namun sebelum dia memulai jalan yang membawanya ke pekerjaan impiannya, dia lulus dari University of South Carolina dengan gelar ganda di bidang psikologi dan perilaku hewan. Pada tahun 1994, dia mulai bekerja dengan berang-berang dan singa laut di taman hiburan Six Flags sebelum pindah ke SeaWorld pada tahun 1996. Pada tahun yang sama, dia menikah dengan Scott Brancheau, seorang pemain ski akrobat SeaWorld, dan mulai bekerja dengan orka yang sangat dia cintai. Tidak lama kemudian, Dawn Brancheau menjadi wajah SeaWorld. Wajahnya terpampang di iklan dan papan reklame, dan dia berperan penting dalam memperbarui acara Samu. Selama bertahun-tahun, Brancheau sering dipasangkan dengan orka dan melakukan berbagai aksi bersama. Meskipun Brancheau sangat menyadari potensi bahaya yang timbul saat bekerja dengan orka, dia juga tahu bahwa orka tidak menyerang manusia di alam liar, dan serangan terhadap manusia di penangkaran sangat jarang terjadi. Sayangnya, pada tanggal 24 Februari 2010, hal yang tidak terpikirkan terjadi. Dawn Brancheau mengembangkan ikatan erat dengan orka SeaWorld bernama Tilikum. Dia memiliki hubungan yang baik dengannya, dan dia mencintainya. Sayangnya, cinta tidak cukup untuk menyelamatkannya. Pada hari itu, Tilikum dan Brancheau tampil di pertunjukan di SeaWorld, di mana para tamu menikmati santapan di udara terbuka dengan pertunjukan paus pembunuh secara langsung. Menurut kesaksian para saksi, Tilikum mencengkram kunci rambutnya, menariknya ke dalam kolam, dan mulai mengayunkannya ke dalam air di mulutnya. Namun, saksi lain menyatakan bahwa dia ditarik ke dalam kolam dengan memegang lengan atau bahunya. Apapun spesifiknya, Tilikum menarik Brancheau ke bawah dengan cepat dan kasar, dan dengan cepat menenggelamkannya. Yang lebih parah lagi, gerakan paus yang menyentak tersebut mengakibatkan rahang Brancheau patah, telinga, lutut, dan lengannya terkilir, serta tulang belakang dan tulang rusuknya patah. Petugas koroner juga menentukan bahwa sumsum tulang belakang Brancheau telah putus akibat serangan itu, dan kulit kepalanya terlepas seluruhnya dari kepalanya. Dawn Brancheau baru berusia 40 tahun. Dia segera dimakamkan di pemakaman makam suci di luar Chicago, Illinois. Setelah kematian Dawn Brancheau, tidak ada pelatih SeaWorld lagi yang memasuki kolam bersama orka. Tak lama setelah dia dimakamkan, SeaWorld kembali memberlakukan moratorium, yang kemudian diberlakukan secara permanen oleh OSHA. Badan Keselamatan Pekerja Federal telah mencoba selama bertahun-tahun, namun gagal untuk membuat SeaWorld mematuhi protokol yang lebih ketat. Pada tahun 2013, film dokumenter Blackfish dirilis. Berfokus pada kematian Dawn Brancheau, film ini juga menyoroti kondisi berbahaya yang dihadapi orka di penangkaran. Pada tahun 2016, SeaWorld mengumumkan akan menghentikan penangkaran orka di penangkaran, dan banyak pertunjukan teater di taman yang menampilkan orka kemudian dihentikan atau dihilangkan sama sekali.